Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Baiklah, sesuai dengan agenda kita hari ini, kita akan melakukan diskusi kembali mengenai pada hari ini, yaitu penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungannya, baik dari sudut pandang praktek individu maupun organisasi. Nah, hari ini kita dari kelompok 1, angkatan ke-54 Provinsi Latsar Provinsi Kalimantan Utara. Nanti untuk perkenalan lebih lanjutnya nanti aja ya sekalian pas perkenalan profil dan instansi masing-masing untuk lebih detailnya. Nah, jadi sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini tentang salah satu nilai dasar ASN yaitu adaptif, kembali lagi saya mereview sedikit mengenai adaptif ini yang seperti sudah kita pelajari bersama. Nah, adaptif ini merupakan salah satu nilai dasar ASN yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dengan beberapa contohnya yaitu cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan diri, dan bertindak proaktif. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, mulai diskusinya. Nanti saya tampilkan slide kita. Nanti boleh teman-teman paparkan masing-masing profilnya. Kemudian nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya juga boleh kita share-share sedikit ya. Oke, sudah terlihat ya? Oke, kita mulai ya. Mulai dari saya mungkin untuk mengawali. Perkenalkan, nama saya Dr. Ayu Putri Pertiwi dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Nah, untuk saya sendiri bekerja di RSUD Dr. Haji Yusuf SK ini sebenarnya saya sudah 2 tahun sebelumnya di rumah sakit. Kemudian mendaftar di CPNS tahun 2021. Sehingga ini RSUD ini merupakan tempat kerja pertama saya setelah saya lulus kuliah dari Fakultas Kedokteran. Kemudian sempat ISIP itu salah satu magang dokter dulu selama 1 tahun. Itu saya juga di RSUD waktu itu. Kemudian 1 tahun kerja sebagai BLUD atau tenaga honorer. Nah, perbedaan yang saya dapatkan selama saya di rumah sakit itu memang karena rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan. Jadi semua belahan dari Provinsi Kaltara itu sudah komplikasi masuknya ke RSUD. Jadi tentunya pasien-pasiennya lebih susah daripada pasien-pasien yang biasa saya temui. Biasanya juga banyak pasien-pasien gawat. Nah, jadi kalau di rumah sakit sendiri, saya itu harus beradaptasi dengan pasien-pasien yang tahap lanjut, kemudian pasien-pasien yang sangat banyak. Nah, jadi dituntut untuk kerja yang cepat dan lebih teliti lagi. Terus perbedaan yang saya rasakan selama saya jadi dari perpindahan dari tenaga honorer ke ASN itu adalah salah satunya yaitu absen. Jadi dulu pada saat saya bekerja 2 tahun itu nggak pernah absen. Kita biasanya cuma tanda tangan, jadi bisa datang itu sesuka hati, meski biasanya sih telatnya 10-15 menit. Sementara setelah jadi ASN itu nggak bisa telat, soalnya kita harus ada fingerprint. Terus hal lain itu kita harus siap kapanpun ada tugas di luar rumah sakit. Jadi misalnya ada program vaksinasi atau sosialisasi di rumah sakit itu kita harus siap kapanpun dibutuhkan. Itu sih kalau dari saya. Mungkin kita lanjut ke teman-teman yang lain ya. Oke, Mbak Nurul, silakan Mbak Nurul. Oke, Dr. Ayu, terima kasih kesempatannya. Di sini saya Nurul Istiqomah, juga bekerja di RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Jabatan saya ahli pertama bidan. Jadi sebelum kerja di rumah sakit ini, saya sebelumnya kerja di klinik swasta. Jujur sebelumnya belum punya pengalaman buat kerja di rumah sakit. Jadi begitu kerja di rumah sakit, apalagi ini rumah sakit rujukan, sistemnya sudah pasti beda. Terus juga kebetulan saya ditempatkan di ruang ponek IGD, yang mana di sana dituntut untuk kerja cepat dan tepat. Dan lagi pasien yang saya temuin di IGD itu tidak hanya pasien kebidanan, tetapi termasuk pasien keperawatan yang tidak begitu familiar buat saya, baik dari jenis penyakitnya maupun tindakannya. Tetapi dari sana jadinya saya bisa belajar banyak pembelajaran baru serta ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Terus di sisi lain, di rumah sakit juga daripada di klinik, sistem jenjang karirnya lebih jelas, yang harus di-upgrade dalam berapa tahun sekali, karena itu juga menyangkut sama
kewenangan klinis saya nantinya, tentang kewenangan saya dalam melakukan tindakan. Jadi itu juga memotivasi saya untuk terus berkembang, untuk terus meningkatkan kualitas saya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan tupoksi saya. Itu saja mungkin. Saya dilanjut. Mbak Nurul sebelumnya di klinik mana ya Mbak Nurul? Klinik swastanya di mana? Di Sangatta, Kutai Timur. Oh di Sangatta ya. Iya. Rumah Di sakit. sana lebih ketat mana? Lebih susah pasien-pasiennya lebih susah di Sangatta atau di Tarakan nih? Karena saya klinik kan ya, jadi kan vaskes tingkat awal lah ya. Oh iya jadi iya. yang saya tanganin masih yang normal-normal, sedangkan ini kan kita sudah rumah sakit rujukan, jadi yang ditanganin juga udah pasti pasien-pasien rujukan, jadi lebih kompleks lagi. Oke, makasih Mbak Nurul sudah paparannya. Baiklah kita lanjut ya. Yang kedua ini ada Dokter Hans, silakan Dokter Hans. Terima kasih Dr. Ayu. Jadi penerapan adaptasi pada lingkungan kerja saya, RSUD Dr. Haji Yusuf SK ini merupakan tempat kerja saya setelah mendaftar CPNS ya di tahun 2021. Beradaptasi di lingkungan kerja yang baru ini, saya dituntut untuk memberikan performa dan pelayanan yang maksimal, serta pastinya harus lebih disiplin lagi ya, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Dr. Ayu maupun Mbak Nurul Istiqomah. Dan juga sebagai ASN saya juga harus siap apabila ada tugas di luar jaga rumah sakit yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, sehingga saya bisa menerapkan nilai dasar ASN. Berikutnya saya juga mau bercerita sedikit. Saya dulu internshipnya di Kabupaten Muara Jambi dengan rumah sakit tipe D, sedangkan kita di RSUD Dr. Haji Yusuf SK ini udah tipe B ya kalau tidak salah. Itu perbedaannya ya sudah pastilah. Kalau saya dulunya di rumah sakit tipe D, saya biasanya merujuk. Tapi kalau di sini saya menerima rujukan, mungkin seperti itu. Oke. Ini tempat kerja keberapa nih Dokter Hans? Kedua ya? Kalau rumah sakit ini ya yang kedua. Iya. Sekarang di HD juga ya, di ruang cuci darah. Gimana perasaannya sudah orientasi 1 bulanan di ruang HD? Ya ini juga di ruang cuci darah ini juga merupakan pengalaman yang baru ya, soalnya waktu pendidikan dulu kalau di tempat saya koas itu tidak boleh masuk ruang HD, yes. Jadi ya benar-benar tempat yang baru. Ya cukup menantang sih dengan berbagai macam sistemnya di dalam itu. Oh iya, oke lah. Kasih ya Dokter Hans pengalamannya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, Dokter Marintan. Oh, saya ya. Ya. Terima kasih Dokter Ayu. Baik, kalau dari saya untuk penerapan sikap adaptif dari sudut pandang individu, saya kan kerjanya sekarang di tugas di Rumah Sakit RSUD ya, provinsi. Jadi di sini banyak perbedaannya itu banyak tugas dan kewajiban yang jadi kita dituntut untuk lebih tangkas dan lebih cepat dalam bekerja serta punya target kerja batas limit deadline waktunya ada gitu tugas. Terus yang kedua kita juga dituntut untuk mengembangkan kemampuan serta memperdalam pengetahuan kita tentang berbagai macam penyakit. Itu udah pasti karena ini rumah sakitnya rumah sakit pusat rujukan seprovinsi gitu, berbagai macam penyakit dihadapin. Terus yang ketiga semenjak jadi CPNS ini kita diharuskan mengikuti regulasi yang sudah ada, baik regulasi dari sebagai ASN dan juga regulasi sebagai pegawai yang bekerja di rumah sakit. Gitu. Jadi ada kode etiknya sebagai ASN, kode etik sebagai dokter juga. Jadi ada double regulasinya. Terus kita juga dituntut untuk mahir untuk melakukan tindakan serta lebih mahir lagi untuk mengedukasi berbagai macam pasien dari latar belakang pendidikan dan budaya. Gitu. Jadi berbeda sekali dengan waktu saya bertugas di puskesmas yang sangat terpencil dan di rumah sakit yang tipenya lebih di bawah daripada rumah sakit yang sekarang gitu. Jadi masih terbatas gitu. Terus waktu dulu juga belum ada kewajiban untuk mengikuti peraturan yang ada di tempat instansi. Jadi nggak banyak tanggung jawab yang harus diemban. Ya itu aja. Terus lanjut ke penerapan adaptif dari organisasi.
di tempat yang sekarang mengikuti kemajuan teknologi informasi yang ada, kita menerapkan pelayanan. Contohnya pendaftaran online ya, saya lihat di rumah sakit sekarang ini pasien-pasiennya dalam melayani pelayanan poli itu daftarnya secara online, punya aplikasi tersendiri ya. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga rumah sakit memenuhi kebutuhan fasilitas alat medisnya. Contohnya kayak kemoterapi sudah ada, terus pemeriksaan EEG itu berbeda juga dengan waktu saya tugas sebelumnya. Yang ketiga, rumah sakit juga meningkatkan skill dan kualitas SDM-nya untuk bersaing dalam menghadapi IKA dengan memotivasi dan mendorong para tenaga kesehatan dan dokter untuk melanjutkan studi. Jadi rumah sakit yang sekarang ini menuntut nakesnya untuk selalu melanjutkan studi gitu. Jadi kayak contohnya memperbanyak jumlah dokter spesialis sesuai kebutuhan masyarakat. Itu aja sih, berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, terima kasih Dokter Marintan. Ya, saya mengerti ya Dokter Marintan karena kita satu tempat kerja, satu ruangan, jadi merasakan bagaimana susahnya jaga tekanannya dari senior, dari pasien, itu sangat-sangat memang menekan kita, bikin stres biasanya. Ya, betul. Jadi betul. memang tempat baru ini merupakan salah satu tantangan juga. Ya, semangat ya Dokter Marintan ya, semoga semoga bisa menerapkan salah satu nilai adaptif ini nanti di instansi kerjanya. Oke, kita lanjut ke Dokter Gigi Olivia, silakan Dok. Oke, makasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Olivia Trivinango. Saya sama unit kerjanya di RSUD Dr. Haji Yusuf SK juga, terutama di bagian poli gigi ya. Ini saya mau menyampaikan, mungkin ini pengamatan atau pengalaman saya di unit kerja saya yang ini yang belum terlalu lama sih ya, kita baru masuk. Jadi memang mungkin masih harus adaptasi, terutama jenis unit kerjanya juga berbeda. Sebelumnya saya di rumah sakit swasta, sekarang di rumah sakit pemerintah. Mungkin bedanya kebanyakan sih dari sistem kerjanya. Ini mungkin saya tampilkan gambaran di rumah sakit saya yang sebelumnya. Jadi karena rumah sakit swasta, maaf Dok ya. Nah, jadi karena rumah sakit swasta ya, jadi jam kerja lebih fleksibel meskipun sudah ditentukan dari jam berapa sampai jam berapa, tapi kalau pasien sudah selesai, perawatan sudah selesai, biasanya bisa langsung pulang. Terus jadwal kerja juga dari Senin sampai Sabtu, yang sebelumnya itu sifatnya masih kontrak, jadi absen juga belum terlalu ketat, pengajuan izin dan cuti kerja juga lebih mudah. Terus di sana juga saya udah dapat ruang kerja sendiri, tidak bergabung dengan dokter-dokter gigi yang lainnya. Jadi alat dan bahan, kursi gigi juga sudah kayak milik pribadi lah, di sana lebih mandiri. Kemudian di sana juga tenaga kesehatannya, perawat itu lebih banyak, jadi satu dokter gigi didampingi minimal satu perawat. Kemudian di sana juga itu saya lihat sistem penulisan untuk rekam medisnya juga lebih singkat. Sedangkan untuk gambaran yang di unit kerja yang sekarang, di sini lebih banyak peraturan yang mengikat, jadi jam kerja juga lebih teratur. Jadi datang pagi datang untuk absen, nanti siang juga harus absen lagi untuk pulang. Kemudian seragam juga ditentukan. Kalau yang sebelumnya seragam sih masih bebas karena masih kontrak. Kemudian ada ekin harian. Untuk jadwal kerjanya juga Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu bisa agak santai. Ruang kerja juga di sini bergabung jadi satu, jadi semua dokter gigi, alat bahan, kursi gigi digunakan secara bersama atau bergantian. Terus yang baru ini memang lihat penulisan rekam medisnya memang detail banget yang di sini, jadi perlu belajar lagi buat ngisinya lagi. Perawat gigi juga lebih sedikit, jadi pokoknya ya ganti-gantian di ruangan itu.
Jadi bisa dibilang untuk adaptasi individu sendiri ini perlu penyesuaian adaptasi suasana lingkungan kerja yang baru, sistem kerja, rekan kerja, kemudian teknologi peralatan yang digunakan juga berbeda dari yang sebelumnya, ketersediaan bahan, kemudian karena yang sebelumnya kan saya di Samarinda, pasti berbeda juga dengan di sini ya di Kaltara, karakter pasien. Sementara sih itu sih mungkin nanti kalau semakin lama kita kerja di sini makin kelihatan tuh ininya perbedaannya lagi. Kemudian kalau untuk adaptasi dari unit kerja sih diharapkan ya dari dari rumah sakit bisa menyesuaikan kebutuhan saya sebagai pegawai, misalnya tadi keperluannya misalnya bahan atau alat dan teknologi yang lebih baru. Jadi kemudian terus misalnya sarana prasarana juga ditambah, perawat gigi juga ditambah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Olive. Ini dokter gigi kita yang terbaru, spesialis kedokteran gigi anak ya dok. Kayaknya satu-satunya di Kaltara ya dok ya? Ya. Sangat membantu ya. Dulu ada, cuman udah keluar, jadi ini baru lagi ada. Udah nggak bisa keluar ya dok ya, udah mengabdi di Kaltara ya dok. Ya. Karena memang rekam medis itu juga memang sih dok, kalau di rumah sakit kita dia memang agak detail. Bahkan kalau misalnya ada yang kurang, biasanya kita dipanggil lagi ke rekam medis buat dilengkapi lagi ya dok ya. Ya. Oke, terima kasih Dokter Olive. Lanjut Sama. ke Mbak Irma, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Ayu. Ya. Aduh, nah. Jadi di sini kalau penerapan adaptasi di lingkungannya, jujur ini baru pertama kali sih kerja ya, belum ada pengalaman dari setelah lulus kuliah. Jadi lulus kuliahnya 2019, setelah lulus kuliah itu DIKA. Jadi baru mulai daftar pekerja itu nanti penerimaan CPNS tahun kemarin. Alhamdulillah lulus, tapi karena memang belum ada basicnya, belum ada backgroundnya sebelumnya bagaimana bekerja itu, hanya pendidikannya yang ditempuh, jadi belum tahu lingkungannya itu seperti apa. Jadi pas baru masuk itu yang adaptasinya itu pasti lihat bagaimana sistem kerja di rumah sakit ini. Iya, saya kerjanya di rumah sakit Dr. Haji Yusuf SK juga, bagian promosi kesehatan. Nah, di sini jadi yang pertama kali yang menjadi adaptasinya itu pasti manajemen waktunya ya. Karena sebelumnya kan setelah kuliah itu pasti full time-nya di rumah sama anak, ngurus rumah. Nah, jadi pada saat mulai kerja itu jadi bagaimana bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga juga. Sedangkan untuk adaptasi di tempat kerjanya sendiri itu masih belajar tentang lingkungan kerjanya, kemudian apa sih yang jadi tugas saya di promosi kesehatan ini, apa yang menjadi lingkup kerja dari promosi kesehatan, seperti itu sih. Dan juga dari adaptasi organisasinya, saya lihat ketika sudah ada staf baru, itu jadi pembagian kerjanya juga sudah mengalami perubahan, jadi tidak ada staf yang overwork gitu kan, jadi sudah dibagi sesuai dengan background pendidikannya. Jadi hasilnya itu nanti kan hasil dari programnya itu akan lebih maksimal. Gitu aja sih Mbak kalau dari saya. Oke, makasih Mbak Irma. Ini pertama kali ya bekerja ya dari lulus kuliah, langsung nikah, udah punya anak langsung kerja ya. Sekarang ini baru pertama kali ya. Soalnya memang bagiannya tadi di promosi kesehatan ya. Karena di rumah sakit kita kan memang pasien-pasien, jadi untuk promosi kesehatan itu masih kurang sih memang. Ya, selamat bekerja. Iya, kita biasa ada penyuluhan gitu juga sih Mbak. Ya. Setiap hari Senin biasa dilakukan penyuluhan di pasien yang tunggu di ruang tunggu gitu. Oh, di ruang tunggu gitu ya. Oh iya. Iya. Oke, makasih Mbak Irma. Iya. Ini kita keluar dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK, kita masuk ke dinas yang lain, yang Mbak Amita, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Ayu. Saya Amita Minda Yusuf dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
Jadi sebelum saya masuk dalam dinas pemerintahan ini, saya tuh bekerja di perusahaan asing swasta, di mana tuh setiap dua organisasi ini pasti ada perbedaan dan persamaannya ya. Nah, untuk yang pertama itu dari segi aturan, setiap pekerjaan di dinas pemerintahan itu selalu punya aturannya masing-masing, dari bikin surat, bikin kontrak, bikin rincian biaya itu semuanya ada aturannya, dan aturannya itu resmi dari seperti permen, habis itu undang-undang sama perpres. Dan kemudian perbedaannya lagi itu ada, kita itu saat perjalanan dinas kan, kalau misalnya sudah jadi, saya sebelumnya sudah masuk sebelum jadi ASN, saya bekerja sebagai PTT di Dinas PU juga. Nah, itu selama setahun saya kerja di Dinas PU sebagai PTT. Nah, selama itu saya melakukan perjalanan dinas itu, kita dikasih jadwal ini untuk menghadiri perjalanan dinas ini. Untuk segala akomodasi penginapan itu tuh kita mengatur mandiri ya. Untuk mencari segalanya itu mandiri. Sedangkan waktu saya kerja di perusahaan sebelumnya, itu tuh akomodasi udah disiapin. Itu aja sih perbedaannya, cuman dari segala perbedaan itu, kita dituntut untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab dari segala untuk mengurus dari segala laporan dinasnya, dan untuk pengajuan klaimnya nanti kan, dari segala tiket-tiket itu kita harus susun sendiri. Kemudian untuk persamaannya, saya lihat itu dari kedisiplinan ya. Nah, di waktu saya jadi PTT, itu saya udah melakukan fingerprint di kantor. Jadi, dan waktu saya kerja di perusahaan asing juga seperti itu, melakukan fingerprint. Waktunya juga berbeda. Waktu di dinas PU saya mulai kerja jam 7.30. Untuk yang di perusahaan asing mulai kerja itu jam 6. Jadi untuk adaptasi mengenai waktu nggak terlalu susah, karena memang sebelumnya sudah lebih pagi berangkatnya ya. Itu aja sih. Kalau untuk adaptasinya mungkin mengikuti alur, seperti itu aja sih. Oke, udah dipaparkan ya perbedaan dan persamaan sebelumnya Mbak Amita kerja di perusahaan asing dengan yang sekarang ya. Oke, kita lanjut aja ke berikutnya. Mas Suris, silakan Mas Suris. Mas Suris. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Ayu untuk pengalaman individu tentang adaptasi dari saya. Saya sebelum jadi ASN, lulus ASN pada periode ini, saya pertama lulus kuliah, saya bekerja di perusahaan yang ada di Samarinda, yaitu yang bergerak di bidang Rehabdas, rehabilitas daerah aliran sungai, yang dimana kegiatannya adalah penanaman yang dilakukan oleh perusahaan tambang, dan saya bergeraknya di bagian kontraktornya, jadi terjalin antar dua organisasi yang bekerja sama dalam mewujudkan rehabilitas. Dan terus selanjutnya saya pindah bekerja, mencoba di suasana yang baru, yaitu di pemerintahan kampung. Sebetulnya lari jauh dari bidang saya, cuman saya mencoba karena rasa ingin tahu dan ingin berperan untuk masyarakat lebih dekat. Seperti itu, dan intinya bertujuan untuk bisa menolong orang banyak, walaupun tidak di bidang saya. Tentunya itu hal yang baru, saya perlu adaptasi yang cukup, ya sekitar 1 bulan 2 bulan itu belum cukup untuk saya adaptasi, karena mengurusi masyarakat yang banyak itu begitulah rumit. Hal yang baru yang saya
saya dapatkan. Dan selama di situ, selama 2 tahun, saya posisi masih kerja, saya mencoba untuk mendaftar sebagai CPNS tahun periode ini, dan alhamdulillah saya lulus dan sesuai dengan bidang saya, yaitu di Dinas Kehutanan, karena saya notabene lulusan dari kehutanan, dan alhamdulillah juga dengan hal yang baru lagi, yang mana sebelumnya saya tidak terlalu mempelajari tentang aturan-aturan, dan sekarang diwajibkan untuk mempelajari dan memahami sehingga bisa mengimplementasikan aturan-aturan tersebut di lingkungan kerja sebagai tupoksi alurnya, jalannya kita melaksanakan tugas. Jadi urutan rentetan itu kalau misalkan kita tidak dapat beradaptasi, mungkin ya kita nggak akan bertahan lama. Dan dari berbagai selama 3 kali ini saya pindah tempat kerja, dan semoga ini sudah yang terakhir tidak pindah lagi, dan bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh negara, yaitu pengamanan hutan. Nah, terus masalah adaptasi tentang lingkungan aturan di dalam organisasi pekerjaan itu cukup berbeda ya. Pas saya di perusahaan itu kerja di lapangan tentunya fleksibel, yang penting bisa membawa anggota dan menghasilkan hasil kerja yang baik sudah cukup, tidak memerlukan ketepatan waktu absen atau apa, tidak perlu, yang penting ketepatkan proyek ya, waktu proyek aja. Dan terus kalau di pemerintahan kampung, yaitu intinya melayani masyarakat, yang mana saya sebagai kasih kesejahteraan sosial, jadi bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat yang di situ. Jadi sayalah sebagai ujung tombaknya pemerintahan kampung dalam mensejahterakan rakyat, masyarakat sekitar, dan yang namanya kegiatan-kegiatan sosial sampai bantuan sosial itulah yang banyak komplain dan banyak juga tantangan-tantangan. Kita harus punya pengalaman public speaking pada masyarakat yang bagus. Ketika kita salah ngomong, sedikit saja salah ngomong bisa terjadi petaka bagi kita yang ada di instansi pemerintahan. Karena apalagi kalau masalah waktu di masa kampanye atau pilkada, pildes, pemilihan kepala desa, nah itu kami yang sebagai kasih kesejahteraan sosial ini yang berperan penuh, karena banyak yang dekat dengan masyarakat. Masyarakat itu bergantungnya sama kami yang di kesejahteraan sosial, karena mereka memandang kita ini, kita lah yang memperhatikan mereka. Jadi yang lain tidak ada yang memperhatikan. Jadi kami ini yang selalu kadang-kadang dari dewan, dari DPR atau dari pemerintah daerah yang pas kampanye itu kami yang dimintai tolong, dan disitulah pertimbangan kami. Dan profesional kerja harus kita tekankan. Ketika tidak bisa menekankan profesional kerja, ya kita akan terjerumus ke hal yang salah. Mungkin itu yang pengalaman dari itu, dan pengalaman di tempat kerja baru ini lagi proses penyesuaian. Sekarang prosesnya lagi mengamati apa yang ada, berbagai konflik atau apa di masyarakat sekitar hutan. Jadi kita perlu membimbing, dan juga pengamanan dari kebakaran hutan juga tanggung jawab kita. Oke, mungkin itu saja. Kalau aturan-aturan mungkin kalau kedisiplinan ya nggak beda jauh lah. Kedisiplinan yang tempat kerja baru ini ya disiplin dituntut untuk terus dikedepankan. Oke, mantap, Oke, Mas terima Suris. kasih. Ya. Oke, Mas Suris, terima kasih atas paparannya, sudah sangat jelas ya tentang persamaan dan perbedaan antara tempat kerja sebelumnya sama yang sekarang. Intinya lumayan banyak ya Mas ya yang berlangsung ke masyarakat ya perannya ya. Ya.
semoga selalu dilancarkan. Amin. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, Mbak Rina dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Boleh silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Untuk adaptasi pekerjaan baru sekarang, saya sebelumnya bekerja di di bagian kehutanan juga, tapi swasta. Nah, sekarang kan sudah masuk jadi CPNS, banyak penyesuaian diri. Dulu saya 5 tahun bekerja di bagian kehutanan sebagai auditor LVLK. Nah, sekarang bekerja sebagai CPNS, banyak hal yang berubah ternyata dibandingkan dulu saya jadi pekerja swasta. Nah, untuk yang sekarang banget berubah banget, yakni penggunaan teknologi untuk terutama untuk Zoom meeting. Terus saya juga beradaptasi untuk menggunakan alat-alat kehutanan seperti GPS, belajar GPS-nya yang Garmin ya, bukan GPS handphone. Terus belajar juga menggunakan GIS untuk menunjang pelaksanaan tugas saya. Nah, dalam melaksanakan tugas, kalau untuk instansi saya bekerja sekarang, banyak juga melakukan adaptasi, salah satunya untuk memantau dan pengawasan kehutanan tuh sudah mulai menggunakan drone, jadi tidak harus selalu jalan. Kalau ada beberapa tempat yang susah dijangkau tuh bisa pakai drone dulu, baru kalau misalnya krusial untuk didatangin gitu. Nah, kalau untuk kehutanan secara global, untuk adaptasi yang sekarang sudah mulai dilakukan itu, untuk pengawasan kayu bisa dilakukan melalui aplikasi SIPU. Jadi untuk kayu-kayu itu bisa kita cek pakai aplikasi SIPU itu kayunya legal atau tidak. Terus untuk pengawasan kebakaran kehutanan bisa dicek melalui Sipongi untuk melihat titik-titik api. Jadi itu saja mungkin untuk progres adaptif yang saya lihat. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Rina. Lumayan lama ya sebelumnya ya, di pekerjaan sebelumnya, di tempat sebelumnya lumayan lama ya, 5 tahun ya. Di pekerjaan sebelumnya apakah pakai juga yang seperti sekarang yang pakai GPS atau GIS itu masih pakai juga nggak yang sebelumnya? Tidak, karena saya ngawasin industri aja. Oh gitu. Oke, gitu aja ya. Oke, sudah selesai. Sebentar, Mbak Rina ini sebagai apa nih Mbak di Dinas Kehutanan? Ya, Mas Yoris. Sebagai apa? Pengendali ekosistem hutan, PEH. Oh, PEH ya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan mungkin yang mau dibahas setelah kita paparkan diskusi kita semua dari masing-masing instansi? Keren ya. Oke, cukup ya berarti ya. Baiklah teman-teman, kita sudah memaparkan tentang profil instansi kita, apa tugas kita, perbedaan sebelumnya, ada yang sebelumnya sudah pernah kerja di tempat yang lama, ada yang bekerja di tempat asing, ada yang sudah kerja lama terus habis itu jadi PNS, ada yang baru bekerja. Nah, setelah itu harapannya sih kita bisa beradaptasi masing-masing di tempat pekerjaan kita, di instansi kita masing-masing, dan menerapkan nilai dasar ASN ini yaitu adaptif. Oke, kemudian saya rasa sudah cukup, saya tutup diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.